Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ayahnya Hafla. Video kali ini melanjutkan video sebelumnya, yaitu budidaya pohon salak pondoh mulai dari nol sampai dengan pemanenan. Jika video sebelumnya sudah kita bahas mengenai pemilihan bibit dengan cara generatif dan juga dengan cara vegetatif, kita melanjutkan pembahasan pemilihan bibit. Bila kita memperoleh bibit tanaman dengan cara seperti itu, maka kita akan mengetahui hasilnya nanti. Namun jika kita memperoleh bibit dengan cara membeli, kita akan merasa kecewa sebab tidak seperti apa yang kita harapkan. Hal ini terjadi karena bibit berasal dari cara generatif. Jadi dapat mengalami perubahan sifat, sehingga jika kita ingin mempertahankan sifat unggul harus didapatkan dengan cara vegetatif. Dikarenakan apa? Kita tidak mengetahui bagaimana caranya penjual mendapatkan bibit yang akan kita beli. Oleh sebab itu, sebaiknya kita mengembangkan dengan cara kita sendiri, yaitu dengan cara vegetatif. Oke, untuk pembahasan selanjutnya yaitu pengolahan tanah. Proses pengolahan tanah harus direncanakan dengan baik, yaitu penggemburan lahan agar tanah tersebut menjadi lebih lembut tanahnya dan tidak terlalu keras. Setelah itu membuat barisan atau pembuatan jarak untuk menanam pohon salak yang akan kita tanam nanti. Dan untuk selanjutnya pengaturan jarak tanam. Pengaturan jarak tanam antara sistem penanaman monokultur berbeda dengan polikultur. Sistem monokultur adalah sistem penanaman yang hanya menanam satu jenis tanaman dalam satu area. Contohnya seperti ini, hanya menanam pohon salak dan tidak ditanam pohon-pohon yang lainnya. Jarak yang dipakai untuk menanam pohon salak pondoh adalah 2,5 kali 2,5 meter dengan jumlah tanaman 1.800 rumpun untuk setiap hektarnya. Dan di dalam satu rumpun terdapat 1, 2, 3, sampai 4 pohon. Oke, untuk menyingkat waktu, kita melanjutkan pembahasan, yaitu membuat lubang tanam. Setelah kita tentukan jarak tanam antar tumbuhan salak yang satu dengan yang lain, maka kita sekarang mulai membuat lubang tanam. Ukuran lubang tanam adalah 50 kali 50. Kita buat kotak atau bisa juga dengan cara melingkar. Pada saat membuat lubang tanam, sebaiknya dipisahkan antara tanah yang di bagian atas dan tanah bagian bawah. Contohnya seperti ini, kurang lebih. Untuk bagian bawah sebagai penyangga pohon salak, dan untuk bagian atas yaitu agar mudah dalam perawatan ketika pohon salak sudah mulai dewasa. Setelah pembuatan lubang selesai, lubang dibiarkan selama 3 minggu. Namun sebelumnya kita isi terlebih dahulu, yaitu pupuk kandang atau pupuk kompos, kira-kira 15-20 kg. Tunggu selama 3 atau 4 minggu, baru kita tanam pohon salak yang sudah kita sediakan. Oke, proses selanjutnya yaitu proses penanaman pohon salak. Namun di video selanjutnya ya. Dan untuk video kali ini mungkin itu aja dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.